Halo YouTubers, saya ada program baru nih. Ke depan saya akan coba collabs dengan subscriber yang akan saya paksa untuk cerita dan sharing gimana mereka membuat channel dan mengembangkannya. Kali ini saya akan ajak ngobrol channel tentang kuliner. Magelang Food Hunter dari Magelang pastinya ya. Simak terus. Oke, langsung aja. Saya pengen tahu nih, mengapa memilih channel kuliner? Pertama sebetulnya karena hobi, sekaligus sambil jalan. Karena kita punya hobi makan, tapi cita-citanya pengen kurus. Jadi kalau mau bikin channel, itu paling gampang emang dari yang kita suka dulu. Sekarang kita coba dengerin ya. Tantangannya apa sih kalau kita mau bikin channel tentang kuliner, khususnya untuk review ini? Tantangannya karena harus syuting di tempat umum gitu ya. Oke, ini masuk akal ya. Nggak semua orang tuh punya nyali loh untuk syuting di keramaian, termasuk saya. Saya tuh nggak cukup pede kalau untuk mau syuting di tempat keramaian. Jadi untuk yang punya channel kuliner, kalian harus punya nyali dulu kalau mau bikin channel review di tempat umum. Apa ya, di sini kita itu kan fokusnya untuk memperkenalkan kuliner khas daerah ya. Ya kan, terutama Magelang dan sekitarnya khususnya, dan Jawa Tengah nanti pada umumnya, Yogyakarta juga. Tapi untuk saat ini kita masih ke yang tradisional dulu. Ya, kita fokusnya untuk yang ke tradisional. Jadi merasa tertantang untuk bisa meliput banyaknya sajian khas daerah, khususnya di Jawa Tengah. Sekarang, yang namanya makan itu kan butuh biaya. Dari sisi modal gimana sih kalau untuk channel kuliner? Modal, kalau dibilang modal kayaknya nggak ada modal. Ya ada modal, cuman nggak bisa ngitungnya ya. Kita pengen jalan ke sini, di situ ada makanan, ya kita vlog. Kita bikin vlog, ya kan? Karena emang gemar kuliner, jadi kemanapun pergi sekalian buat bahan vlog. Jadi intinya modal yang dikeluarkan itu sebenarnya untuk dinikmati dan sekaligus buat videonya gitu ya. Enak emang channel kuliner ini. Makan jalan terus sekaligus dapat konten. Kalau konten kayak saya ini nikmatnya apa ya? Gak ada yang dimakan. Alat. Kita kan kebetulan vlogger yang sering shot and run ya. Ibaratnya kita sering syuting sambil lari. Iya kan? Syuting sambil lari. Bawa anak-anak. Bawa anak-anak juga. Jadi kita peralatannya tergolong peralatan yang simple. Alat yang kita pakai sebagai alat utama adalah cuma stabilizer aja. Ini paling stabilizer yang kita pakai, ya kan? Kamera juga kita pakainya cuma 3. 2 kamera HP dan 1 kamera mirrorless ya sekarang kita lagi pakai. Jadi mau banyak kamera atau hanya 1 kamera nggak masalah ya. Yang penting kita bisa ngasih informasi sejelas-jelasnya ke penonton. Ajar aja dulu bikin konten semaksimal mungkin dari alat yang ada. Mantap tuh bang. Nah sekarang nih masalah izin tempat. Sebenarnya tempat makan tuh boleh nggak sih kalau kita ngevlog di tempat mereka usaha? Kebanyakan enggak ya? Kebanyakan enggak. Karena ya biar lebih natural gitu ya, nyantai sih. Ya betul, tidak ada tekanan Tidak batin. ada tekanan batin. Tekanan batin ke opo. Tekanan batin kan kalau kayak kita endorse gitu ya, kan itu tekanan batin. Kita biar objektif, jadi kita nggak minta izin. Ya minta izin sekadarnya, katakanlah Ngambil gampang. gambar. Masukin di YouTube ya boleh apa enggak. Kalau beliau tidak berkenan ya udah, it's fine, nggak masalah, ya kan. Dan ini ada kunci lagi. Kalau memang ternyata makanannya itu tidak memenuhi syarat, tidak layak tayang buat kita, ya tidak akan kita tayangkan, gitu kan. Jadi biar tidak ada apa ya namanya no hard feeling, ya tidak ada sakit hati dan sebagainya, nggak ada. Malah kita kasih tahu ke orangnya, Pak, Bu, maaf ini kurang ini, coba besok diperbaiki. Kadang-kadang kita perlu di situasi tertentu di mana kita nggak bisa nge-vlog, kita harus izin dulu, atau kita mau nge-vlog yang detail, kita mau masuk ke dapur dan sebagainya ya, itu baru kita minta izin. Soalnya kan dapur ibaratnya ruang private buat mereka lah ya. Sepertinya sama ya, izin tidak terlalu jadi masalah. Yang penting pendekatan kita ke tempat kulinernya itu bagus. Balik lagi ke yang tadi nih, selain dari alat, cara syuting biar pede di kamera itu gimana sih kalau di tempat? Nah, dia masih gugup. keseringannya masih gugup ya. Sebetulnya gugup, cuma kita Kadang ya cuek aja. ya cuek aja sebetulnya cuek aja, mungkin masih belum siap jadi selebritis ya. Kalau kita biar bisa ngomong nggak gugup dan sebagainya sih sebetulnya membiasakan diri aja sih ngomong di depan kamera. Kalau teman-teman kira-kiranya gugup ngomong di depan kamera, coba ngomongnya di belakang kamera.
Usahakan waktunya ngambil waktu yang bukan jam rame. Misalnya kayak makan siang, jangan pas ngambil jam makan siang. Nah, kamu pelajari dulu tempat yang mau ngevlog itu kira-kira ramenya jam berapa, itu kamu hindari. Biar apa? Biar leluasa, nggak ada tekanan apa-apa, ya kan? Ya tadi tuh, biar nggak malu. Biar nggak malu juga. Harus membiasakan diri. Saya syuting sendiri aja nggak ada siapa-siapa tuh kadang masih suka mati gaya. Kapan-kapan coba nyeting di Kramen lah. Selanjutnya, pernah dapat masalah nggak Bang selama bikin konten kuliner? Pernah dapat masalah nggak selama ini? Alhamdulillah belum. Moga-moga jangan. Nah, masalah apa dulu nih? Kalau masalah di lapangan, di tempat kita syuting, itu sering terjadi. Terutama masalah tempatnya yang sempit. Tempat sempit. Ya, terlalu ramai. Ya kan? Kemudian ribet sama anak-anak. Permasalahan yang paling sulit itu ribet sama anak-anak. Ya gimana lagi ya, kita juga harus ngomong, ngurusin sama anak-anak juga sambil ngevlog. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang kita konsentrasinya kurang kalau waktu lagi ngevlog, ya karena itu. Atau malah masalahnya itu setelah syuting ya, asam urat naik, darah tinggi naik. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau jadi konten kreator khusus untuk kuliner. Kalau punya pantangan makanan tertentu, itu agak susah juga ya. Habis makan udang, alergi gatel-gatel. Kayak saya nih, kalau sama makanan laut agak-agak gimana gitu. Maklum saya ini orang gunung, jadi cocoknya makan daun-daun. Ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjawab rasa penisirin teman-teman sekalian yang ada di luar sana. Oke, semoga ada sedikit gambaran ya, gimana kira-kira bikin channel tentang kuliner itu. Buat yang punya channel kuliner atau channel yang lainnya, standby aja. Nanti akan saya ajak untuk sharing, akan saya todong untuk kalian bagi tips buat teman-teman sesuai channelnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.